Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il aqwam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ila akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Ustaz Al-Fadil Al-Habib Rizik Al-Qadri yang berasal dari Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau merupakan keturunan dari Kesultanan Al-Qadri, pendiri kerajaan Pontianak, serta para asatidz, dewan guru, pondok pesantren Riyadhul Muhibbin, dan para tokoh-tokoh masyarakat lingkungan komplek Riyadhul Muhibbin 1 dan sekitarnya, serta para santri dan santriwati yang kami sayangi. Alhamdulillah, pada malam hari ini di penghujung bulan Rabiul Awal kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama membaca Maulid Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yakinilah bahwa apa yang kita kerjakan ini disaksikan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh beliau, dan kita berharap bahwa dengan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, kita bukan hanya menjadi umat yang cinta kepada Nabi, tapi juga Nabi mencintai kita. Kita berharap kita menjadi umat yang bukan hanya kita yang rindu kepada Nabi, tapi Nabi pun merindukan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perayaan Maulid Rasul dilaksanakan, maka yang beruntung itu bukan hanya yang melaksanakan, tapi juga orang-orang yang mau untuk datang menghadirinya. Orang-orang yang melaksanakan daripada perayaan Maulid Rasul itu akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar beliau, man anfaqa dirhaman li maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menginfakkan 1 dirham untuk maulid baginda Nabi, dia akan menjadi temanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah beruntungnya para warga komplek Riyadhul Muhibbin 1 ini yang mereka mau mengorbankan sebagian daripada harta dan tenaga untuk perayaan Maulid Rasul pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kalian kerjakan itu bernilai sangat besar di sisi Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjanjikan bahwa kalian insya Allah akan menjadi teman beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir pada malam hari ini dijanjikan 1 taman dari taman surganya Allah. Al-Imam Syari' As-Saqafi mengatakan, man qasada mawdi'an fihi yuqra maulidun nabi utiya rawdatan min riyadil jannah, atau kama qala, barang siapa mendatangi tempat yang di situ dibacakan maulid baginda Nabi, dia akan diberi 1 taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang tak terduga, dan ini satu keberuntungan bagi kita bahwa Ustaz Al-Habib Rizik Al-Qadri dari Pontianak, beliau berkenan hadir ke tempat kita, dan kita minta kepada beliau untuk memberikan kepada kita semua mau'izah hasanah yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin. Sehingga kita menjadi umat yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Madal Habib Abubakar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Fattah ya Alim iftah futuhal 'arifin. Wa ba'd. Yang secinta yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para asatidz, para guru-guru yang telah hadir di majelis yang mulia ini, wabil khusus yang saya cinta yang saya muliakan, guru kita al-mukarram Fadilatul Ustaz Al-Haj Guru Muhammad Saubari beserta seluruh jajaran para guru-guru Ponpes Riyadul Muhibbin. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya membawakan keberkahan kita untuk semuanya. Dan yang saya muliakan, para segenap tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri, pemuda dan pemudi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu ta'ala ilhabana biwujubil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana penghujung Rabiul Awwal ini Allah anugerahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita bacakan Maulid al-Habsyi, Maulid Sibtut Turar yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan
waktu bertaubatnya kita para pendosa. Ini adalah waktu bertaubatnya kita para pendosa. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawaqat aubati ya syari ila ta'ud. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur, tahu selama ini pian kabur dari siapa? Tahu selama ini kita kabur dari siapa? Kita kabur dari Allah, kabur dari Rasulullah, kabur dari pondok, kabur dari majelis ilmu. Nah ini zawagat aubati ya syari ila ta'ud. Ini waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah tempat perkumpulan yang di situ disebut nama Nabi Muhammad, di situ dibacakan sirah Rasulullah, di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad. Imam Ali menjanjikan beliau berkata, la jama' la syakku farbih jami'ul buruk. Tempat perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi Muhammad gak dilakukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ganjaran, apa balasan bagi mereka orang-orang yang mencintai maulid Nabi Muhammad? Apa balasan bagi mereka orang-orang yang hadir di maulid Nabi Muhammad, yang bergembira akan lahirnya Rasulullah, yang membaca maulid Nabi Muhammad, yang mengagungkan, mengistimewakan peringatan lahirnya Rasul? Nabi bersabda, Nabi kasih kabar gembira bagi kita, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Orang yang mengagungkan, yang memuliakan hari kelahiranku, maka Nabi bilang, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, aku yang akan memberikan dia hari kiamat syafaatku nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau panjang lebar, sedikit yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, berkumpul di tempat yang keagungan ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah pengenkan kita untuk selalu dekat dengan Allah, kita untuk selalu mengingat Rasulullah SAW. Allah inginkan kaki kita mudah di dalam melangkah memperingati maulid Nabi Muhammad. Karena kenapa? Di luar sana mereka orang-orang yang membenci maulid Nabi Muhammad. Di luar sana mereka orang-orang sekelompok kaum, sekelompok oknum, mereka yang membenci peringatan maulid Nabi, mereka yang tidak suka dengan peringatan lahirnya Rasul. Itu orang yang tidak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad, mereka tidak dikenalkan oleh Rasulullah, mereka tidak dikenalkan oleh Allah untuk mencintai sejatinya Nabi Muhammad. Maka katakan kepada mereka, kalau ada orang-orang yang berkata kepada kita, untuk apa kau baca maulid, untuk apa kau memperingati maulid Nabi, untuk apa kau mengagungkan hari lahirnya Rasul, maka kasih tahu sama dia, al-ihtifal bi maulid Nabi syarif la yahtaj li hadisin sahih bal yahtaj li qalbin sahih. Peringatan maulid Nabi Muhammad, mengagungkan, memperingati hari lahirnya Rasul, enggak dibutuhkan hadis yang sahih, tidak dibutuhkan dalil yang sahih, tidak, tetapi yang dibutuhkan adalah hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hilang daripada penyakit hati, hati yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul di tempat yang agung ini adalah bentuk tolak ukur kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para ulama, bagaimana mereka memposisikan diri mereka, bagaimana mereka mengukur, tolak ukur kedekatan mereka kepada Allah, tolak ukur kedekatan mereka kepada Rasul. Para ulama mengatakan, maqamuka aina aqamakallah, derajatmu di sisi Allah, kedudukanmu di sisi Allah
bisa diukur dari mana Allah kau posisikan dalam dirimu. Titel kita di sisi Allah, predikatnya kita di sisi Allah, pangkat kita di sisi Allah bisa diukur, bisa dilihat dari mana kita posisikan Allah dalam diri kita. Kalau diri ini senantiasa beribadah kepada Allah, badan ini, jiwa dan raga ini dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, kaki ringan untuk melangkah ke masjid, tangan ringan untuk bersedekah, tangan ringan untuk berinfak, semuanya jasad tubuh diringankan oleh Allah untuk berruku, untuk sujud kepada Allah, maka itu tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga sebaliknya, kalau Allah kita posisikan dalam diri kita, Allah kita posisikan dalam diri kita, jiwa dan raga ini jauh daripada masjid, jauh daripada pondok-pondok pesantren, jauh dari majelis ilmu, kaki berat untuk melangkah ke masjid, berat untuk melangkah ke pondok pesantren, berat untuk melangkah ke majelis ilmu, tetapi ringan untuk berbuat maksiat, tetapi ringan untuk melakukan munkar, dolalah dan sayyi'at dan mukhalafah, maka itu tanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadar posisi kedekatan kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita yang berkumpul di tempat ini adalah bentuk tolak ukur kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengagungkan maulid Nabi Muhammad, memuliakan lahirnya Rasulullah. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah inginkan lidah kita, lisan kita senantiasa basah dengan memuji Nabi Muhammad. Allah inginkan lisan kita tidak kering, melainkan basah dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menghayal, jangan kita berpendapat, oh berarti kalau saya baca maulid, oh kalau berarti saya baca sholawat, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap saya. Tidak. Jangan berkata, oh kalau saya baca sholawat itu dapat menambah keagungan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad tidak butuh dengan sholawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh dengan pujian kita, tidak butuh keagungan kita, tetapi sebaliknya kita yang butuh terhadap sholawatnya Nabi Muhammad. Kita yang butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, kita menjadi mulia, kita menjadi agung karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita baca sholawat, kita baca maulid menjadi mulia, menjadi sempurna karena kita telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan di dalam syairnya, ma adahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tetapi syairku menjadi mulia, syairku menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita, Pak. Kita baca sholawat kepada Nabi, kita baca maulid Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tidak, bukan Nabi yang bertambah agung, tetapi kita menjadi mulia, menjadi agung karena kita telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Kita telah mengagungkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad gak butuh dengan pujian kita, gak butuh penghormatan kita. Kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Kita gak baca solawat, lidah kita kering, tidak membaca solawat kepada Nabi Muhammad, tidak sedikit pun menambahkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak baca maulid, kita nggak baca selawat, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Nabi. Enggak, kemuliaan Nabi sudah besar, kemuliaan Nabi sudah agung, kemuliaan Nabi sudah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Nabi sangat agung. Bahkan kalau kata diukur, andai kata lautan yang menjadi tinta dan pohon-pohon yang menjadi pena, gak bakal sanggup dan gak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi sangat besar, keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita di malam yang mulia ini berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, dipilih langsung disaksikan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsungkan melihat kita streaming disaksikan kepada Rasulullah SAW. Kita yang berselawat kepada Nabi, ambil kabar gembira bagimu, orang-orang yang
yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lidah yang di dunia yang basah dengan memuji Nabi Muhammad. Itu lidah yang mulia, lidah yang agung. Kenapa? Karena tidak ada lidah yang paling mulia di muka bumi ini selain lisan, selain lidah yang basah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, yang basah dengan memuji baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya berselawat kepada Nabi Muhammad, tetapi kita berkumpul di tempat ini, kita duduk dengan titipan warisan Nabi Muhammad. Para ulama, para guru-guru kita, mereka warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berguru kepada beliau, ngaji kepada beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Perkumpulan semacam ini disebutkan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Beliau mengatakan, man jalasa al-akhyar hudiya bil khair wal anwar, wa man jalasa al-ashrar buliya bil 'ar wal nar. Orang yang berkumpul dengan orang baik, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan para tua-tua guru, berkumpul dengan para habaib, maka pintu rahmat rahasia Allah akan tercurah limpahkan kepada dia yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya hadirin, kalau duduknya dengan orang-orang bejat, duduknya dengan orang-orang yang jauh kepada Allah dan tidak kenal kepada Allah, bintang-bintang film yang dikutuk sama Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah meneteskan air mata kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah. Kalau kita bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, maka bulia bil 'ar wal nar, kita akan mendapatkan balak dari Allah. Akan Allah permalukan kita di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan balak yang lebih dahsyat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama berkata, man sahiba akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Barang siapa yang berteman dengan orang baik, yang berkumpul dengan orang-orang saleh, maka akan Allah jadikan dia orang baik walaupun awalnya dia orang yang buruk. Saya orang yang buruk, duduk dengan kalian orang-orang yang baik, Allah akan jadikan saya orang yang baik walaupun awal saya orang-orang yang buruk. Sebab kenapa? Karena perkumpulannya, bergaulnya dengan orang-orang yang istimewa. Begitu juga sebaliknya, wa man sahibal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Yang duduknya dengan orang bejat, yang duduknya dengan orang-orang yang dikutuk sama Allah, yang menyimpang di jalan Allah, maka akan Allah jadikan dia orang yang buruk walaupun awalnya dia orang yang baik. Oleh karenanya perhatikan siapa teman duduk kita, siapa teman bergaulnya kita hadirin. Para sahabat menjadi mulia, mereka bergaulnya dengan Nabi Muhammad. Sahabat menjadi agung, ngajinya mereka langsung dengan Rasulullah. Tabi'in menjadi mulia, nongkrongnya dengan sahabat. Dan tabi'in menjadi orang yang agung di sisi Allah, ngajinya mereka, bergaulnya mereka, nongkrongnya mereka dengan Imamul Hasan al-Basri, dengan orang-orang yang mulia lainnya. Nah, perhatikan siapa teman duduk kita, siapa teman bergaulnya kita. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan, man lam yujalis muflih kaifa la yuflih. Orang yang tidak mau duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan beruntung? Tidak mau duduk dengan orang yang mulia, bagaimana dia akan mulia? Tidak mau duduk dengan orang yang bertakwa, bagaimana dia akan menapaki jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam yang mulia ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita di malam yang mulia ini disaksikan langsung dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca malam ini kita bercinta dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, sebagaimana kita berkumpul di tempat yang agung ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpul dengan Nabi Muhammad. Ma'na wa ataban lana fi daril firdaus ya rajwana ya rab wakrimil arwah minna bil liqa'i khairil anam ya Allah. Muliakan ruh-ruh kami untuk
sebelum saya tutup ceramah ini, saya mau ajak hadirin masyarakat komplek Ponpes Riyadhul Muhibbin, kita sama-sama baca sholawat, kita baca sholawat Badar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca menjadikan sebab segala hajat kita dikabul insyaallah. Diangkat penyakitnya sama Allah. Ya, punya urusan berkah bulan Maulid, urusannya dikelarin sama Allah. Amin ya Rabbal. Semuanya sholatullah.
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.